dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Rizky ya? Pimpin, dan teman-teman yang lain ikutin temannya Rizky ya. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Ibu absen ya. Rizky Pratama, Ibu. Nadira Azahra Putri, Hadir, Bu. Nazifa Sakira, Hadir, Bu. Syakila Naura Husna. Hadir, Bu. Ya, pintar. Hadir semua hari ini. Nah, baik. Ibu sekarang, Ibu minta anak-anak Ibu di sini ada yang tahu lagu nasional Garuda Pancasila? Oh, bisa kan? Ya udah, kita nyanyikan sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik. Jadi, kenapa kita nyanyikan lagu itu? Agar kita selalu mengingat perjuangan pahlawan kita yang sudah memerdekakan negara kita. Baik, ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang tema? Tempat. Nah, sekarang kita akan belajar tema 5, yaitu tentang cuaca. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah menonton televisi tentang perakiraan cuaca? Ada yang pernah? Pernah semua kan? Nah, adakah yang tahu apa itu perakiraan cuaca? Cuaca Iya, adalah Sakila katanya ya. cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Iya, cuaca itu keadaan apa tadi? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Iya, cuaca adalah keadaan pada tempat dan udara yang tertentu. Nah, ada yang tahu jenis apakah yang ada, jenis udara apakah yang ada di Indonesia? Iya, Sipa. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Sakila dan Siva. Iya, Indonesia itu memiliki 4 cuaca. Yang pertama berawan, cerah, mendung, dan hujan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak ibu dapat mencatat informasi mengenai keadaan cuaca yang benar. Dengan benar. Yang kedua, agar anak-anak ibu dapat menulis pokok-pokok informasi dari teks yang akan kita bahas nanti menggunakan kosakata mengenai keadaan cuaca dan menggunakan kalimat yang tepat. Yang ketiga, agar anak-anak ibu dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda yang konkret. Yang keempat, agar anak-anak ibu dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda yang konkret. Ibu sekarang mau bertanya, semalam atau kemarin atau beberapa hari belakangan ini, apakah sering terjadi hujan? Gimana cuacanya? Apakah hujan, cerah, atau mendung? Ayo, siapa yang ingat? Hujan kan?
hujan. Ya, belakangan hari ini kita terjadi hujan yang sangat deras kan? Nah, kalau sekarang gimana? Gimana cerah? Ya, hari ini cerah. Dan apakah anak ibu merasakan hangatnya sinar matahari? Panas kan? Karena kita sekarang lagi di dalam ruangan, jadi nggak terasa. Coba anak ibu di ruangan kelas, di luar ruang kelas, kita akan merasa panas. Kalau cuaca kita semalam, bagaimana? Apakah sama dengan hari ini? Tidak kan? Semalam cuacanya mendung, ya kan? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa cuaca adalah keadaan yang berubah-ubah dan berlangsung hanya sebentar. Apa tadi cuaca? Keadaan yang berubah-ubah dan berlangsung sebentar. Ya, pintar Ki. Nah, sekarang Ibu ada beberapa gambar. Nah, ini. Ada yang tahu ini gambar cuaca apa saja? Yang di atas ini gambar cuaca? Iya, Ci, cerah, pintar. Yang kedua itu gambar cuaca? Hujan. Yang ketiga, ini gambar cuaca? Ini gambar cuaca cerah berawan. Kalau yang ini tadi hanya cerah saja kan? Yang ini, sedangkan yang ini cerah tapi berawan. Nah, paham? Kalau yang ini? Iya, mendung, pintar sih Pak. Kalau yang ini cuacanya mendung. Nah, baik. Nah, dari gambar yang telah Ibu perlihatkan, anak-anak Ibu sudah tahu kan mana cuaca itu, yang mana cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca berawan, dan cuaca hujan. Nah, sudah tahu? Iya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Ya. Oleh sebab itu sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat. Kadang di suatu tempat sering terjadi mendung. Misalnya di kampung kita hujan, tapi di kampung orang lain tidak. Cuacanya malah cerah, ya kan? Nah, jadi cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini ada yang tahu siapa yang dapat mengamati perkiraan cuaca itu? Ada yang tahu siapa? BMKG. Iya, BMKG. Jadi BMKG itu adalah Badan Meteorologi dan Geofisika yang mana bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan cuaca atau udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Paham? Ya. Sekarang Ibu minta anak Ibu buka buku halaman 3. Ya. Udah? Nah, di sana tadi di situ diperintahkan tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawahnya. Nah, ya kan? Sekarang kerjakan, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, gimana? Sudah anak Ibu? Sudah, Bu. Ada yang mau membacakan hasilnya? Ya, silakan Sila. Mendung cerah, hujan cerah berawan. Ya, gambar pertama yaitu ini gambar Mendung. Ya, yang kedua ada lagi, yang kedua iya cerah. Yang ketiga Hujan. Yang keempat Cerah. Yang kelima Cerah. iya pintar. Selanjutnya buka halaman 4. Silakan anak-anak Ibu cermati simbol-simbol yang ada di halaman 4 tersebut. Apa saja simbolnya? Yang pertama, malam hari, cerah, hujan, Mendung. Cerah. Berawan. iya. Di sini terdapat simbol-simbol cuaca. Yang pertama pada malam hari itu cerah, yang kedua hujan, yang ketiga mendung, yang keempat cerah, yang kelima berawan. Jadi cerah itu adalah cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami kan?
Cuaca cerah ini cuaca yang sering kali kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar, ya kan? Dengan matahari yang bersinar serta langit terang. Awan yang ada di sini tuh, ya awan yang ada di ketika cuaca cerah itu hanya sedikit. Nah, paham? Sedangkan berawannya itu keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering ditutupi oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan uap air yang bergerak ke atas. Nah, ini contohnya tadi kan? Ini cuaca berawan. Disebab matahari tertutup disebabkan ada awan yang tebal. Nah, paham? Sedangkan cuaca hujan yaitu, perhatikan Ibu ya. Halo, perhatikan Ibu ya. Sedangkan cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan ini jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit berubah menjadi gelap dan hujan. Ya, langit berubah jadi gelap karena ditutupi oleh awan yang mendung dan terjadi hujan. Nah, paham? Ya. Nah, baik. Sekarang anak-anak Ibu isi tabel dan tugas di bawah yang di halaman 4. Tugas yang di halaman 4 mengenai isi tabel yang mana anak-anak Ibu mengamati cuaca yang terjadi di sekitar rumah selama 5 hari siang dan malam. Paham? Yang di bawahnya itu anak-anak Ibu menuliskan informasi mengenai cuaca yang dengan menggunakan kalimat yang benar. Sudah paham? Baik, sekarang Ibu beri waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, gimana, sudah bukan anak Ibu? Sudah. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, apa cuaca yang paling dominan yang anak Ibu rasakan selama 5 hari belakangan ini? Yang mana yang terjadi pada siang hari dan malam? Apa cuacanya? Yang siapa? Saya Bu, cuaca hujan. Iya, berarti di sekitar rumah itu cuaca yang paling dominan yang terjadi cuaca Hujan. Iya, cuaca hujan. Baik. Selanjutnya tugas yang di bawahnya. Siapa yang sudah menulis informasi mengenai cuaca dengan kalimat yang benar? Ada yang bisa membacakan hasilnya? Saya Bu. Ya, Sakila. Rabu siang cuaca di kampung cerah. Berawan. Ya, cerah berawan. Ya. Kemudian apa lagi? Minggu malam di rumahku terjadi hujan. Ya, sudah? Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Iki dan Sakila. Nah, baik. Sekarang anak-anak Ibu sudah paham? Halo, sekarang anak-anak Ibu sudah paham? Paham Bu. Nampaknya anak-anak Ibu kurang semangat. Kalau begitu, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sudah, ada semangat? Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai pecahan. Baik, sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang tahu? Halo, di sini anak-anak Ibu ada yang tahu macam-macam pecahan itu ada berapa? Apa saja? Yang katakannya dari Nadia. Ya, silakan Nadia. Mineral pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Iya, pintar. Jadi pecahan itu ada pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Di sini anak-anak Ibu ada yang suka pisang? Suka Bu. Ya, Iki suka? Ya, berarti yang suka di sini siapa-siapa saja? Wah, suka semua ya. Nah, tadi anak-anak Ibu suka pisang. Karena Ibu lupa membawa pisang, jadi Ibu ibaratkan Ibu ganti menjadi ibaratnya ini apel ya atau jeruk, ya kan? Nah, kalau jeruk ini Ibu bagikan kepada Iki dan Nadira menjadi setengah-setengah, itu berarti Ibu belah kan? Ya kan? Berarti untuk Iki itu 1/2, untuk Nadira itu 1/2. 1/2 itu sama dengan 1/2.
Misalnya jeruk ini ibu bagikan kepada anak-anak ibu di sini. Ada berapa ini? 4 orang kan? Berarti ibu belah menjadi 4. Berarti tiap anak-anak ibu itu mendapat 1/4, 1/4 untuk Sipa 1/4, untuk Sakila 1/4, untuk Nadira 1/4, dan untuk Iki itu 1/4. Nah, gimana? Paham anak-anak ibu? Baik. Sekarang coba buka halaman 6. Sudah? Di halaman 6 ini terdapat kue kan? Ada kue A dan ada kue B. Yang mana kue A dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2. Sama seperti ini ya. Nah, anggap ini kue. Jadi nilainya itu 1/2 karena dibagi 2 bagian. Nah, yang diarsirkan 1 dari 2 bagian nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, ini lambang pecahan 1/2 adalah ini lambangnya. 1/2 itu lambangnya 1/2. Nah, ada tahu kan? Ini lambangnya ya, 1/2. 1 disebut pembilang. Nah, lebih jelasnya ini lambang 1/2. Ini disebut pembilang. Dan ini disebut penyebut. Nah, 1 tadi disebut apa? Pembilang. Iya, ini pembilang. Dan 2 disebut Penyebut. penyebut. Baik. Anak-anak ibu paham? Nah, pada kue yang B itu dibaginya menjadi 4 bagian. Pada kue B dibagi menjadi 4 bagian. Pada kue A tadi dibagi 2 bagian, yaitu 1/2. Dan pada kue yang B dibagi 4 bagian. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Nah, contohnya seperti ini. Anggap aja ini kue yang B. Ini dibagi 4 bagian kan? Ini 1/4, ini 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, kalau ibu coret-coret seperti ini namanya itu diarsir. Diarsir ya. Nah, begitu seterusnya. Ini namanya diarsir. Lambang pecahan 1/4 ada yang tahu? Nih, 1/4. Yang 1 tadi apa? 1 tadi pembilang. 4 penyebut. Ya, pintar. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Nadira duduk baik-baik ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan tugas yang di bawahnya bersama kelompok. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Sekarang ibu tunjuk Sakila dengan Iki dan Nadira dengan Sipa. Silakan duduk sama teman kelompoknya. Nah, sudah duduk? Sekarang anak-anak ibu kerjakan tugas di bawahnya bersama teman kelompoknya. Nanti ibu minta anak-anak ibu bacakan hasil diskusinya. Ya, bisa? Silakan ibu beri waktu sekitar 5 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Sekarang anak-anak ibu kelompok siapa yang mau maju ke depan terlebih dahulu? Ya, kelompok siapa? Sakila? Ya, silakan. Sakila dan Iki, silakan ke depan. Nomor berapa dapatnya tadi? Nomor 4. Siapa yang mau baca duluan? Saat udara panas makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? 1/2. Jadi jawabannya berapa? 1/2. Ya, 1/2. Nah, lanjut. Nomor 5 siapa yang baca? Iki. Lali membawa kue Kue bulan, kue
sekolah lalu ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Jadi jawabannya 1/4. ya 1/4. Selanjutnya Fadila. Siti berulang tahun, tidak ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? 1/8. Ya jawabannya 1/8. Dan gimana kelompok lain? Dan Iki belum? Dan gimana kelompok lain, betul? Tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk Sakila dan Iki. Ya silakan dulu. Selanjutnya Nadira dan Sipa. Siapa baca duluan? Silakan Nadira. Siti senang makan buah apel, lah ingin membagikan pada Lani dan Dayu. Berapa buah apel itu dipotong akan Siti, Lani, dan Dayu mendapatkan bagian yang sama? Berapa jawabannya? 1/3. Ya 1/3. Pertanyaan selanjutnya? Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Berapa jawabannya? 1/3. Ya 1/3. Dan soal selanjutnya siapa yang baca? Nadira? Nadira? Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi. Keluarga roti puduk ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapatkan berapa bagian roti? Berapa jawabannya? 1/4. Iya pintar. Gimana kelompok lain? Betul? Ya tepuk tangan untuk Sipa dan Nadira. Silakan dulu. Baik. Gimana anak ibu sudah paham? Sudah. Gimana? Sebelum ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Ya pintar. Kalau tidak ada anak-anak ibu yang ingin ditanyakan, sebelum ibu tutup kita simpulkan bersama-sama. Tadi cuaca itu disebut apa pengertian cuaca tadi? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Ya, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca tadi ada berapa? Ada berapa tadi cuaca? Ada 4. Yang pertama cuaca cerah, mendung, hujan, berawan. Ya, cuaca tadi ada 4, cuaca cerah, mendung, hujan, dan berawan. Tadi ada siapa yang mengamati cuaca tadi? Siapa tadi yang mengamatinya? Ada BMKG atau Badan Meteorologi Geofisika. Nah, selanjutnya tadi ada pecahan. Pecahan ada berapa tadi? Kita bahas ada 4. Setengah, 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/8. Berarti ada 5. Yang mana sepertengah itu 1/2. Yang mana 1/2 itu dilambangkan dengan 1/2. 1/4 dilambangkan 1/4. Begitupun seterusnya. 1 ini disebut pembilang dan 2 ini disebut penyebut. Sama juga dengan halnya 1/8. 1 disebut pembilang, 8 disebut penyebut. Nah, baiklah. Gimana perasaan anak ibu setelah kita mempelajari tentang tema 5 ini? Senang? Senang, Bu. Anak-anak ibu jadi bisa tahu ada apa aja cuaca itu kan? Ya kan? Ya, jadi tahu dengan kita mempelajari cuaca ini anak-anak ibu menjadi tahu apa saja cuaca itu. Nah, baik. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, ibu akan memberikan tugas halaman 13. Coba buka ya halaman 13. Udah? Udah kan?
Jadi kerjakan tugas itu di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Udah paham? Halo? Udah paham? Baik anak-anak ibu tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.